Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Teguh Hidayat dari Prodi Sistem Informasi kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan materi Project Management Office dengan dosen pengampu Pak Robi Setiawan M.Com. Project Management Office atau PMO adalah sebuah departemen atau unit dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek di seluruh organisasi tersebut. PMO berperan dalam menyediakan kerangka kerja, standar, proses, dan alat untuk memastikan bahwa proyek-proyek dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Ada beberapa peran dari PMO. Yang pertama, pembangunan dan pengelolaan metodologi proyek. PMO bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan metodologi proyek yang terstandarisasi di seluruh organisasi. Ini mencakup penentuan standar, prosedur, dan proses yang harus diikuti dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. PMO memastikan bahwa tim proyek mengadopsi praktik terbaik dalam melaksanakan proyek. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan proyek. PMO memantau kemajuan proyek, menganalisis risiko, mengelola perubahan, dan memberikan laporan status kepada manajemen dan pemangku kepentingan terkait. PMO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek-proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, pembinaan dan dukungan proyek. PMO menyediakan bantuan dan dukungan kepada manajer proyek dalam hal perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan proyek. PMO dapat memberikan pelatihan, konsultasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu tim proyek dalam mencapai kesuksesan proyek. Yang keempat, manajemen portofolio proyek. PMO membantu dalam pemilihan, peringkat, dan pemantauan portofolio proyek organisasi. Mereka bekerja sama dengan tim manajemen untuk menentukan proyek-proyek yang akan dijalankan, memastikan konsistensi dengan strategi organisasi, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. PMO bertanggung jawab untuk mengoptimalkan nilai portofolio proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, pengembangan dan penyebaran pengetahuan. PMO mengumpulkan dan membagikan pengetahuan, praktik terbaik, dan pelajaran yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya. Ini membantu dalam memperbaiki proses-proses proyek, meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek, dan mempercepat pembelajaran organisasi. PMO menciptakan mekanisme untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antar tim proyek di seluruh organisasi. Yang terakhir, perbaikan terus-menerus dan inisiatif proyek. PMO berperan dalam mendorong perbaikan terus-menerus dalam manajemen proyek di organisasi. Mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan proyek. PMO juga mendukung inisiatif perubahan yang berkaitan dengan manajemen proyek, seperti penerapan alat dan teknologi baru. Ada beberapa manfaat dari PMO. Yang pertama, standarisasi dan konsistensi, peningkatan tingkat keberhasilan, pemantauan dan kontrol proyek yang lebih baik, manajemen perubahan yang efektif, manajemen sumber daya yang efisien, pengetahuan dan pembelajaran organisasi, peningkatan pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi organisasi, peningkatan komunikasi dan kolaborasi, dan yang terakhir, penyelarasan strategis yang lebih besar. Selanjutnya ada fungsi dari PMO. Fungsi yang pertama, pengembangan metodologi dan pedoman proyek. PMO bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara metodologi dan pedoman proyek yang terstandarisasi di organisasi. Ini termasuk membangun kerangka kerja proyek, prosedur, dan template yang konsisten untuk digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Pemantauan dan pengawasan proyek. PMO memantau progres proyek, menganalisis risiko, dan memastikan pemenuhan jadwal, anggaran, dan kualitas proyek. Ini melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap kinerja proyek, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan. Manajemen proyek. Manajemen perubahan. PMO membantu dalam manajemen perubahan yang terkait dengan proyek, termasuk pengelolaan perubahan lingkup, manajemen risiko, dan penyesuaian rencana proyek. PMO bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan dikelola dengan baik dan memiliki dampak minimal terhadap proyek. Manajemen portofolio proyek. PMO berperan dalam pengelolaan portofolio proyek organisasi.
Ini meliputi penilaian proyek, seleksi dan prioritas proyek, alokasi sumber daya, dan pengawasan kinerja portofolio proyek secara keseluruhan. PMO memastikan bahwa proyek-proyek yang dipilih sejalan dengan strategi organisasi dan memberikan nilai tambah yang diharapkan. Pelaporan dan komunikasi. PMO menyediakan pelaporan status proyek kepada manajemen senior dan pemangku kepentingan terkait. Ini melibatkan penyusunan laporan proyek yang jelas dan terkini, serta komunikasi yang efektif tentang kemajuan proyek, masalah yang dihadapi, dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Pembinaan dan dukungan proyek. PMO menyediakan bimbingan, dukungan, dan pelatihan kepada manajer proyek dan tim proyek. PMO dapat memberikan pengetahuan, metode, dan alat yang diperlukan untuk membantu tim proyek mencapai kesuksesan. Mereka juga dapat melakukan review proyek untuk memberikan umpan balik dan saran yang konstruktif. Fungsi PMO yang terakhir, pengembangan dan penyebaran pengetahuan. PMO mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan dan pelajaran yang diperoleh dari proyek-proyek sebelumnya. Ini mencakup praktik terbaik, template, dan panduan yang dapat digunakan oleh tim proyek di masa mendatang. PMO memastikan adanya proses pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada langkah implementasi dari PMO. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup PMO. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup PMO yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan ini mencakup peningkatan kualitas proyek, efisiensi pengelolaan proyek, atau pengembangan praktik terbaik dalam manajemen proyek. Yang kedua, menentukan struktur organisasi PMO. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup, PMO harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Ini melibatkan menentukan apakah PMO akan menjadi entitas terpisah atau bagian dari departemen yang ada, serta peran, tanggung jawab, dan struktur hierarki dalam PMO. Yang ketiga, membangun tim PMO. Tim PMO harus terdiri dari anggota yang berkualitas dengan keahlian yang relevan dalam manajemen proyek. Mereka harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam metodologi dan praktik terbaik dalam manajemen proyek. Yang keempat, mengembangkan pedoman dan prosedur. PMO harus mengembangkan pedoman dan prosedur yang terstandarisasi untuk manajemen proyek di seluruh organisasi. Ini meliputi pembuatan kerangka kerja proyek, template dokumen, pedoman pelaporan, dan prosedur untuk mengelola perubahan dan risiko proyek. Yang kelima, pelatihan dan penyuluhan. PMO harus menyediakan pelatihan dan penyuluhan kepada manajer proyek dan tim proyek mengenai metodologi dan praktik terbaik dalam manajemen proyek. Ini membantu dalam membangun pemahaman yang seragam dan memastikan adopsi yang tepat dari pedoman PMO. Yang keenam, implementasi perangkat lunak manajemen proyek. PMO harus mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak manajemen proyek yang sesuai untuk mendukung kegiatan manajemen proyek. Ini dapat mencakup alat untuk perencanaan, pelacakan, pelaporan, dan kolaborasi proyek. Yang ketujuh, memonitor dan mengevaluasi. PMO harus secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi kinerja proyek di seluruh organisasi. Ini melibatkan pemantauan kemajuan, anggaran, kualitas, dan risiko proyek, serta melakukan evaluasi rutin terhadap keberhasilan proyek dan penggunaan praktik manajemen proyek yang diterapkan. Yang terakhir, beradaptasi dan meningkatkan. Implementasi PMO tidak berakhir dengan pembentukan awal. PMO harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan terus meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Ini melibatkan evaluasi terus-menerus, mengambil pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja PMO. Kesimpulannya, Project Management Office atau PMO adalah fungsi atau entitas dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung praktik terbaik dalam manajemen proyek. PMO memiliki peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi, keberhasilan, dan pengendalian proyek di seluruh organisasi. Dengan memahami dan menerapkan PMO dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola proyek, meningkatkan keberhasilan proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan strategis secara efektif. Demikian PowerPoint yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.